Hai, kali ini kita akan membahas tentang infeksi nosokomial pada mikrobiologi kebidanan. Selamat disimak, happy enjoy! Kalian tahu nggak sih infeksi nosokomial itu apa? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien saat dirawat di rumah sakit. Penyebaran infeksi nosokomial terbagi menjadi dua. Pertama, kontak langsung, artinya menyentuh langsung jaringan lunak atau lesi infeksi, darah atau saliva pasien. Kedua, kontak tidak langsung, artinya melalui media perantara yang terkontaminasi mikroorganisme patogen dari darah atau saliva pasien terinfeksi. Penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial paling sering disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri ini lebih berbahaya karena umumnya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal atau resisten terhadap antibiotik. Infeksi nosokomial akibat bakteri ini bisa terjadi pada pasien yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit atau pasien dengan sistem imun atau daya tahan tubuh yang lemah. Selain bakteri, infeksi nosokomial juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Faktor resiko infeksi nosokomial. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang yang berada di lingkungan rumah sakit untuk terkena infeksi nosokomial. Antara lain, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya akibat HIV/AIDS atau menggunakan obat imunosupresan, menderita koma, cedera berat, luka bakar, atau shock. Memiliki akses atau sering kontak dengan pasien yang sedang menderita penyakit menular tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar operasional. Mendapatkan perawatan lebih dari 3 hari atau dalam jangka panjang di ICU. Berusaha di atas 70 tahun atau masih bayi. Memiliki riwayat mengonsumsi antibiotik dalam jangka panjang, menggunakan alat bantu pernafasan seperti ventilator, menggunakan infus, kateter urin, dan tabung endokatreal. Menjalani operasi seperti operasi jantung, operasi tulang, operasi penanaman peralatan medis, misalnya alat pacu jantung atau implan, atau operasi transplantasi organ. Selain faktor-faktor di atas, lingkungan rumah sakit yang padat, kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain, dan penempatan pasien sistem imun yang lemah dengan pasien yang menderita penyakit menular di ruangan yang sama juga dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi nosokomial. Gejala infeksi nosokomial. Gejala yang diderita oleh penderita infeksi nosokomial dapat bervariasi, tergantung penyakit infeksi yang terjadi. Gejala yang dapat muncul antara lain demam, ruam di kulit, sesak nafas, denyut nadi yang cepat, tubuh terasa lemas, sakit kepala, mual, atau muntah. Selain gejala umum yang disebutkan di samping, gejala juga bisa timbul sesuai jenis infeksi nosokomial yang terjadi, seperti infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi luka operasi, dan infeksi saluran kemih. Diagnosis infeksi nosokomial. Tenaga kesehatan akan menanyakan keluhan gejala yang dialami oleh pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kondisi pasien dan ada atau tidaknya tanda infeksi lokal pada kulit. Untuk memastikan diagnosis, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan penunjang berikut, seperti tes darah untuk mendeteksi tanda infeksi dari kadar sel-sel darah, tes urin untuk mengetahui ada tidaknya infeksi pada saluran kemih, termasuk melihat jenis bakteri yang menginfeksi. Tes dahak untuk mengetahui jenis bakteri yang menginfeksi saluran pernafasan. Kultur darah, dahak, dan cairan luka operasi untuk memastikan keberadaan dan jenis dari bakteri, jamur, atau parasit yang menyebabkan infeksi. Pemindaian CT scan, MRI, USG, atau rongsen untuk mendeteksi ada tidaknya kerusakan dan tanda infeksi pada organ-organ tertentu. Pengobatan infeksi nosokomial. Jika dicurigai penyebab infeksi adalah bakteri, dokter akan memberikan antibiotik secara empiris. Terapi antibiotik secara empiris adalah pemberian antibiotik di awal, sebelum jenis bakteri penyebab infeksi diketahui dengan pasti. Harapannya, antibiotik tersebut dapat mengontrol atau membunuh bakteri penyebab infeksi sambil menunggu hasil kultur keluar.
Setelah hasil kultur keluar, pemberian antibiotik dan obat lain akan disesuaikan dengan jenis bakteri atau kuman yang menyebabkan infeksi nosokomial. Jika infeksi nosokomial disebabkan oleh infeksi luka operasi atau ulcus decubitus, akan dilakukan operasi debridement. Prosedur ini berguna untuk mengangkat jaringan yang terinfeksi dan rusak agar infeksi tidak menyebar. Terapi suportif seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi gejala akan diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Terapi suportif dilakukan untuk memastikan agar kondisi pasien tetap stabil. Bila memungkinkan, seluruh alat yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi akan dicabut atau Komplikasi infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan berbagai komplikasi berupa endokarditis, osteomielitis, peritonitis, meningitis, sepsis, abses paru, gagal organ, gangren, kerusakan permanen pada ginjal. Pencegahan infeksi nosokomial. Langkah-langkah pencegahan infeksi nosokomial menjadi tanggung jawab seluruh orang yang berada di rumah sakit, termasuk petugas kesehatan seperti dokter, perawat, pasien, dan orang yang berkunjung. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi ini adalah: yang pertama, cuci tangan. Penting bagi semua orang yang berada di rumah sakit untuk mencuci tangan dengan cara yang benar sesuai rekomendasi WHO. Ada 5 waktu wajib untuk mencuci tangan saat berada di rumah sakit, seperti sebelum memegang pasien, sebelum melakukan prosedur dan tindakan kepada pasien, setelah terpapar dengan cairan tubuh seperti darah, urin, atau feses, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Lingkungan rumah sakit perlu dibersihkan dengan cara pembersih atau desinfektan. Lantai rumah sakit perlu dibersihkan sebanyak 2-3 kali per hari, sementara dindingnya perlu dibersihkan setiap 2 minggu. Yang ketiga, gunakan alat sesuai prosedur. Tindakan medis dan penggunaan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti infus, alat bantu nafas, atau kateter urin harus digunakan dan dipasang sesuai SOP yang berlaku di setiap rumah sakit dan sarana kesehatan. Yang keempat, tempatkan pasien beresiko di ruang isolasi. Penempatan pasien harus sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita. Contohnya pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pasien yang berpotensi untuk menularkan penyakit ke pasien lain akan ditempatkan di ruang isolasi. Yang kelima, gunakan APD atau alat pelindung diri sesuai SOP. Staf dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit perlu menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP, seperti sarung tangan dan masker saat melayani pasien.